Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Nah, sebelum belajar, ya jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Nah, kita sudah sampai di materi tema 7 yaitu tentang kepemimpinan ya. Kita kemarin sudah mempelajari yang subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 ya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang pidato, kemudian pubertas. Nah, pubertas kita ketemu lagi ya materinya ya. Kemudian nilai-nilai Pancasila ya. Itu yang pertama ya, nilai Pancasila yang sila pertama. Kemudian peran Indonesia dalam ASEAN ya, dan mempelajari tentang interval nada ya. Jadi kita belajar lagi ya tentang interval nada dan pubertas ya. Di tema 7 itu kita ketemu lagi materinya. Nah, hari ini kita di pembelajaran 4, 5, dan 6 langsung kita mulai ya. Nah, silahkan disimak, boleh dibuka bukunya ya nak ya. Nah, yang pertama itu ada ayo berdiskusi. Nah, nanti silahkan dibaca bacaan yang berjudul bidan inspiratif. Nah, kemudian kalian ini nanti dikerjakan ya yang ini ya. Jadi bidan inspiratif tersebut dia bekerja ya, dia bekerja ya, mengabdi pada masyarakat yang di lingkungannya itu banyak masyarakat yang tidak mampu. Nah, dia punya program-program ya supaya masyarakat itu bisa hidup sehat ya. Seperti itu. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian berikutnya, nah ini ada ayo membaca lagi. Nanti silakan dibaca, itu tentang kisah guru honorer di daerah terpencil ya, yang jadi tukang foto keliling demi bertahan hidup. Nah, di sini pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang mulia. Guru ikut mencerdaskan anak-anak bangsa agar tidak ketinggalan dengan bangsa lain. Guru ikut mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi berdasarkan teks yang ada di buku kalian yang di halaman 38 sampai 40 ya nak ya. Nah, itu intinya ya, guru itu mengamalkan nilai Pancasila yang terutama sila yang kedua. Nah, karena apa? Di situ guru tanpa pamrih ya, dia mau mengajar di daerah terpencil ya, di daerah terpencil dengan bayaran sedikit ya, bayarannya di situ hanya berapa ratus ribu gitu, padahal jaraknya dari rumah pun juga jauh dan terpencil pula ya, tapi mereka tetap mempunyai semangat yang besar untuk mendidik ya anak-anak bangsa ya, supaya nanti melahirkan bibit-bibit yang bisa membanggakan bangsa kita ya, seperti itu. Nah, Bu Vita dulu sudah pernah merasakan juga, jadi hanya dibayar beberapa ratus ribu ya, cuman dalam hati Bu Vita itu setiap berangkat, bismillah, saya ingin mengajar anak-anak, memberi ilmu kepada anak-anak ya, diniatin dari hati seperti itu ya. Jadi karena apa, guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Nah, di situ Bu Vita sudah merasakan sekali ya nak ya, seperti itu. Kemudian nah, nilai-nilai kemanusiaan yang lainnya adalah, nah ini yang pertama, dan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mengakui persamaan derajat. Nah, ini biasanya keluar ya. Ini. Kemudian persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia ya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, kemudian
Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi tidak ada saling membenci, itu tidak ada, ya. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepasrira. Jadi mengembangkan sikap saling membantu, ya, tenggang rasa itu saling membantu. Kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, jadi kita saling mengayomi, ya, kalau di Jawa seperti itu. Kita saling mengayomi, nggak boleh semena-mena sama yang lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi kalau misalkan ada bencana alam, ada temannya yang sedang kena musibah, itu segera dibantu dan ditolong, ya. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kemudian yang terakhir, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, jadi saling menghargai, menghormati, tolong menolong, ya. Yang kaitannya dengan kemanusiaan itu dia adalah penerapan dari sila yang kedua. Ya, kalau sila pertama itu kaitannya berarti tentang agama, ibadah, kepercayaan, ya. Itu dia kaitannya dengan sila ketuhanan, ya, sila yang pertama. Oke, berikutnya ini ada ayo bereksplorasi. Nah, salah satu perwujudan penerapan nilai sila kedua Pancasila adalah bekerja sama dengan negara lain. Nah, itu nanti kalau ini bisa dipelajari sendiri ya, Nak, ya. Peran serta Indonesia di bidang politik dalam organisasi ASEAN itu apa saja. Nah, ini kayaknya kita sudah pernah mempelajari ya di tema sebelumnya, ya. Nah, kemudian yang ayo mencari tahu. Nah, kalau ini kalian diminta mencari tahu tentang teks pidato. Nah, kemudian diidentifikasi teks pidatonya tersebut. Nah, ini nanti tidak usah, bisa dipelajari sendiri juga. Nah, menyanyikan lagu Manuk Dadali. Nah, Manuk Dadali itu lagu daerah Jawa Barat, ya, dari daerah Jawa Barat. Nah, ini kemudian tangga nada diatonik mayor. Nah, sekarang Bu Vita jelasin, ya. Tangga nada adalah urutan nada-nada secara berjenjang dalam satu oktav. Nah, dalam satu tangga nada, jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain adalah yang berjarak 1 atau 1,5. Nah, jarak inilah yang terciptanya atau terbentuknya berbagai tangga nada. Tangga nada itu dibedakan menjadi 2, nanti silahkan digaris bawah, ya. Ini, yaitu tangga nada diatonik dan tangga nada pentatonik. Nah, tangga nada diatonik dibagi menjadi 2. Nah, itu yang diatonik mayor dan diatonik minor. Nah, tangga nada diatonik merupakan tangga nada yang memiliki 7 buah. Nih, tangga nada diatonik itu memiliki 7 buah nada, ya. Jadi dari do, re, mi, fa, sol, la, si, ya. Pokoknya ada 7, ya. Jadi dari do sampai ke si, ya. Kalau enggak itu, ya. Pokoknya 7 nada. Nah, sedangkan untuk tangga nada pentatonik yang ini, ya. Sebentar, Bu Vita itu. Nah, untuk pentatonik itu dia memiliki tangga nada dia sebanyak 5 buah. Nah, perbedaannya ini, ya. Jadi kalau diatonik itu 7, ya. Kalau pentatonik itu 5. Nih, Bu Vita tulis, ya. Kalau di kelas A kemarin kita sudah membahas, ya, Nak, yang ini, ya. Jadi diatonik itu ada 7. Kalau pentatonik itu ada 5. Nah, diatonik sendiri dibagi menjadi 2. Ada diatonik mayor dan diatonik pentatonik, ya. Dan diatonik minor.
Nah, ini sekarang kita yang mayor. Kalau mayor itu dia ini jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ciri-cirinya dia bersifat yang gembira. Jadi nadanya agak cepat ya. Cepat, sedang itu biasanya nanti masuk di diatonik mayor. Kemudian bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Pola intervalnya ini 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ini dihafalin ya, soalnya dia sering keluar di ujian. Nah, di tahun kemarin ini juga keluar ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada kisah heroik Antonius Gunawan, Agung di Balik Duka Melanda Palu. Nanti silahkan dibaca. Kemudian ini tidak usah ya. Oh, ini nanti dikerjakan ya. Nanti dikerjakan yang nomor 1 sampai nomor 5. Pokoknya dibaca ya. Dibaca kisahnya itu seperti apa. Berikutnya. Nah, menyanyikan lagu Yamko Rame Yamko. Nah, kalian sering ya mendengar ini ya, biasanya di upacara HUTRI di Istana Merdeka kan biasanya tiap tahun dia dikumandangkan ya, atau ditampilkan lagu Yamko Rame Yamko. Jadi maknanya itu dia berisi mengenai peperangan. Ini peperangan, nanti silahkan di garis bawah, di mana para pejuang Indonesia itu ingin menjadi bunga bangsa, atau dengan kata lain adalah pahlawan yang rela dan ikhlas jiwa raganya berkorban guna mempertahankan negara Indonesia ya. Kemudian lagu ini itu terdengar sebagai lagu daerah dengan irama yang menyenangkan. Namun makna syair di lagu Yamko Rame Yamko ini sebenarnya terkesan menyedihkan. Lagu ini ya menggambarkan tentang suasana duka yang ditimbulkan akibat peperangan, baik perang saat melawan penjajah maupun perang antar suku. Dan lagu ini ya juga orang-orang yang telah gugur di dalam peperangan tersebut dianggap sebagai bunga bangsa ya, yang akan melengkapi taman pahlawan. Nah, ini maknanya. Jadi intinya makna lagu Yamko Rambe Yamko yaitu berisikan mengenai peperangan. Oke, berikutnya. Oh ya, kalau lagu Yamko Rambe Yamko tadi berarti dia termasuk diatonis mayor ya, karena dia kan lagunya bersemangat. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang yang diatonik minor. Tadi ada mayor, ada minor. Karena tangga nada tadi kan dibagi menjadi 2. Ada diatonik dan pentatonik. Ya, diatonik itu ada 7 nada. Kalau pentatonik itu ada 5 nada. Nah, diatonik sendiri dibagi menjadi 2. Ada mayor dan minor. Nah, kalau mayor tadi yang intervalnya yang 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1 ya. Nah, dia bersifat gembira ya, bersifat bersemangat. Nah, terus kalau tadi ya bedanya ini, kalau tangga diatonik minor dia berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ini. Nah, dia sifatnya sedih, kurang bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada la, ya. La sama dengan A. Kalau tadi di pentatonik, diatonis mayor, dia diakhiri dan diawali dengan nada do. Ya, bedanya seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Tugas hari ini nanti silahkan dikerjakan. Yang Ayu berdiskusi halaman 37, Ayu menjawab halaman 46, Ayu berdiskusi halaman 50-51, Ayu menjawab halaman 54, serta soal latihan akhir subtema 1, Romawi A dan Romawi B. Ya, nanti kalau ada kendala dan masih ada yang bingung, seperti biasa, kelas 6A nanti tanya ke Ibu, ke Bu Vita. Kalau kelas 6B tanya ke Bu Mega. Ya. Bu Vita ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semangat belajarnya ya untuk yang melaksanakan PTM maupun yang melaksanakan PJJ atau home learning ya. Dan
semuanya juga selalu jaga kesehatan ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.